Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat-Nya, diberikannya kita kesehatan, kesempatan, serta diberikan hidayah di hati kita, sehingga kita bisa kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat di rumah Allah yang mulia ini. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah, mumpung sehat, selalu kita gunakan untuk kebaikan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja ke kaji, karena biasanya kaji ini banyak mengundang pertanyaan. Mungkin akan lebih panjang nanti kita ditanya jawab. Kaji kita adalah haid, nifas dan istihadah. Al-haidu ta'rifuhu asmul haidi fil lughah as-sailan wal muradu bihi huna ad-damul kharij min qibalil mar'ah halu sihhatiha min ghairi sababin walada wala iqtida. Yang dimaksud haid adalah sesuatu yang mengalir menurut bahasa. Yang dimaksud adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dalam keadaan dia sehat, bukan karena melahirkan dan bukan karena pecah perawan. Keluar dari kemaluan perempuan bukan karena melahirkan dan bukan karena pecah perawan. Itulah yang disebut dengan darah haid. Waktunya yara kasirun minal ulama'i annahu la yabda'u qabla bulughil unsa tis'a sinin. Fa iza ra'atid dam qabla bulughiha hazasin la yakunu damun haidun bal damun illatun. Mayoritas ulama berpendapat bahwa awal mula disebut darah haid itu apabila seorang anak perempuan sampai umurnya minimal 9 tahun. Apabila terlihat ada darah padahal umurnya belum sampai 9 tahun, itu tidak disebut dengan darah haid, tapi darah penyakit. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, memang objektifnya dalam Islam ukuran kedewasaan itu tidak dilihat dari umur, tapi ukuran kedewasaan itu dilihat dari tanda-tanda kedewasaan. Umur berapakah wanita dewasa dalam Islam? Tidak ada patokan umur berapa. Yang ada adalah apa tandanya dia sudah dewasa atau belum. Kalau laki-laki dia mimpi basah. Kalau perempuan dia keluar darah haid. Jadi nggak ada umur. Tingkat kesuburan si anak berbeda-beda. Ada yang 9 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun. Nah, rata-rata perempuan 12 sudah mulai. Laki-laki itu rata-rata 13, 14, 15. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk ke aturan-aturan yang dibuat manusia, dewasa itu banyak. Dewasa versi apa dulu? Mau pemilu, siapa yang berhak ikut pemilu? Umurnya berapa? 17. Dewasa versi undang-undang perkawinan, laki-laki berapa? 19.
perempuan 16. Ada yang 19 versinya, ada yang 16, ada yang 21, ada yang 19. Jadi kurang begitu. Lain undang-undangnya, lain versinya. Kalau undang-undang jalan raya, umur berapa kita boleh dikasih SIM? Nanti orang sosial lain lagi versi kedewasaan. Orang BKKBN lain versi kedewasaan. Jadi dalam Islam tidak dipatokkan umur, tapi tanda kedewasaan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 222. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Qul huwa azam fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Maka hindarilah wanita pada saat haid. Fa'tazilu, hindarilah, jauhilah. Dari kata i'tazala kita mengenal istilah uzlah. Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi nabi, beliau uzlah ke Gua Hira. Apa artinya uzlah? Mengasingkan diri, menjauhkan diri dari orang banyak. Dan dari kata i'tazala juga muncul kata mu'tazilah, menjadi satu golongan dalam Islam. Mu'tazilah, orang yang menjauhkan diri dari orang pada kebanyakannya karena sesuatu sebab tertentu, mereka menasingkan diri. Terakhir mereka disebut dengan Mu'tazilah. Nah, perintah dalam ayat ini fa'tazilu, jauhkan mereka, jauhi diri dari mereka. Di awal-awal turun ayat ini, reaksi sahabat adalah di saat istrinya haid, dia jauh, betul-betul jauh. Tidur pun nggak mau dia bersama istrinya, dekat-dekat pun nggak mau. Begitu mereka ekstrimnya memaknai ayat ini, seakan-akan perempuan yang haid itu kotorannya seperti kotoran yang nampak oleh mata, material, kotoran fisik. Nah, padahal memang darahnya adalah kotoran secara fisik. Dalam kondisi dia keluar darah haid disebut kotor, bukan dalam artian kotor fisiknya, tapi statusnya yang junub, berhadas besar. Dan kalau didekati dalam arti kata bukan didekati secara fisik, tapi didekati berhubungan suami istri, itu yang dimaksud. Jadi jauhkan mereka pada saat berhubungan, jauhkan mereka, jangan berhubungan suami istri pada saat haid. Nah, ibu-ibu kalau bulan puasa biasanya ada paham itu ya. Katanya Ustadz nggak boleh masak sahur kalau kita lagi tidak suci. Ya kalau diturut saya pikir hukum ini ibu yang enak ya. Ya bulan pasti ada kan ya. Bapaknya yang nanggung. Nah, memang di awal-awal turun ayat ini pemahaman sahabat ada yang seperti itu, menjauhkan wanita itu secara totalitas, malah beraktivitas yang biasanya dilakukan pun dia tidak boleh. Wala taqrabuhunna hatta yatahurun. Nah, ayat inilah yang kemudian menjelaskan apa yang dimaksud fa'tazilu. Jangan dekati mereka sampai suci. Al-Quran membahasakan itu dengan bahasa yang halus. Tidak langsung disebut jangan setubuhi mereka, karena bahasa Al-Quran itu bahasa yang halus. Untuk kalimat jangan bersetubuh dengan mereka, itu terkadang Allah pakai la taqrabuhunna, jangan dekati mereka. Di ayat lain dipakai aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Yang disebut menyentuh adalah salah satu aktivitas bersetubuh.
Jadi memang begitu bahasanya. Jadi ayat mengatakan jangan kamu dekati mereka sampai mereka suci. Maka bolehkah kita mendekati istri kita dalam arti kata duduk dekat dengan dia, minum sama-sama, makan satu meja, tidur tetap satu ranjang kalau dia haid? Boleh tidak? Boleh Pak? Boleh. Makanya kita perjelas yang dimaksud dekat di sini adalah jangan berhubungan suami istri. Dalam hadis itu termasuk dosa, bahkan dosa besar. Kalau seorang laki-laki menghubungi istrinya pada waktu haid. Bahkan ada ulama, tapi ini nggak populer, mengatakan ada kifaratnya. Ada kifaratnya. Seperti kifarat kalau kita bersumpah tak sanggup untuk melaksanakan. Ada kifaratnya kata sebagian ulama, tapi ini nggak populer, sedikit saja. Artinya ini secara fisik memang penyakit. Tuh. Bahkan banyak kemudaratannya, kerugiannya kepada ibu, bukan kepada bapak. Apa kerugiannya? Pada saat keluar darah haid, kondisi lorong, mohon maaf, kemaluan perempuan itu sedang basah karena darah, dan dia sangat-sangat peka dengan sesuatu yang masuk kepadanya, sehingga kalau ada aktivitas seksual pada saat darah haid keluar, kemungkinan besar pintu rahimnya akan dimasuki oleh haidnya sendiri. Ini yang memicu salah satunya kanker rahim. Hati-hati. Jadi bukan nggak ada makna Allah melarang ini. Itu hanya salah satu saja. Itu hanya salah satu akibat kalau terjadi hubungan suami istri pada saat keluar darah haid. Ada lagi yang menjelaskan lebih jauh, nanti bisa itu kita baca di buku kesehatan. Nah, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa iza tatahharna fa'atuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah suci, maka datangilah mereka seperti apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Kalau sudah suci silakan. Ayat lain mengatakan nisa'ukum harasul lakum fa'tu harasakum. Istrimu adalah sawah dan ladang, maka datangilah istrimu anna syi'tum, bagaimanapun yang kamu mau. Dari sebelah manapun datang silakan. Mau dari depan boleh, dari belakang boleh, dari samping boleh, kiri kanan boleh, atas bawah boleh, terserah. Diperjelas lagi dalam hadis yang dimaksud boleh mendatangi istri dari kiri kanan muka belakang atas bawah, asal sasarannya tetap itu. Nah, kita perjelas di sini ya. Walaupun dikatakan ayat boleh kiri kanan muka belakang, sasaran tetap satu. Jangan salah tembak. Ada hadis dosa besar bagi suami yang menyetubuhi istrinya dari belakang. Yang dimaksud dari belakang adalah dari jalan belakang, bukan dari sebelah belakang. Ini harus kita kaji nih. Jangan sampai ada yang masuk ke dosa besar. Kalau sudah masuk golongan dosa besar, ini dalam hadis dikatakan tidak bisa diampuni, tidak bisa dimaafkan dengan hanya sekedar melaksanakan ibadah. Contoh, sholat yang 5 waktu itu adalah menghapus dosa-dosa di antara sholat-sholat itu. Malam yajatanabil kabair, selama mereka menjauhi dosa-dosa besar. Selalu ada batasan. Puasa itu mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa selama dia tidak memperbuat dosa besar. Jadi banyak ibadah kita ini yang mengampuni dosa, tapi ada pengecualian, kecuali berbuat dosa besar. Nah, salah satu dosa besar apabila suami menggauli istri dari jalan belakang atau dari duburnya. Nah, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud di sini
Faiza tatahharna fa'atuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka wanita itu sudah suci, istri sudah suci, datangilah mereka sebagaimana Allah perintahkan kamu untuk mendatanginya. Maksudnya datangi dari tempat yang dibolehkan. Hanya dari jalan depan, walaupun untuk menuju jalan depan boleh dari belakang, boleh dari samping kiri kanan. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta sekali sama orang yang bertaubat dan cinta kepada orang yang mensucikan diri. Di ujung ayat ini dikatakan taubat dan mensucikan diri. Ini ada efeknya ke belakang. Jadi kalau ayat-ayat tentang infak dan sedekah itu biasanya di ujung ditutup dengan wasi'un halim atau wasi'un hakim. Sesudah Allah memerintahkan kita berinfak dan bersedekah, itu ditutup dengan Allah maha luas rizkinya, lagi maha bijaksana. Jadi kita disuruh memberikan infak sedekah banyak-banyak, ditutup dengan Allah maha luas rizkinya. Apa maksudnya? Jangan takut. Sebanyak apapun kalian sedekahkan, takkan pernah sempit rizki kalian. Itu artinya. Lalu hakim, Allah maha bijaksana, memberikan perintah dan larangan kepada hambanya, itu sudah dengan penuh pertimbangan dan pasti banyak hikmah di balik perintah. Nah, ayat ini ditutup dengan tawabin, mencintai orang yang bertaubat. Karena sebelum turun ayat ini, nah ini maksudnya, sebelum turun ayat ini banyak sekali praktek yang salah. Ada suami yang sama sekali tidak mau lagi melihat istrinya, tidak mau bersentuhan dengan istrinya, tidak mau setempat tidur dengan istrinya. Sebelum turun ayat ini, mereka berpikir wanita yang haid itu benar-benar harus dijauhkan secara fisik. Nah, Allah katakan Allah cinta orang yang bertaubat. Nah, sesudah tahu hukum ini, jangan lagi taubatlah. Istrimu ya tetap tidur satu kamar, duduk berdampingan, hanya yang tidak boleh berhubungan suami istri. Nah, itu maksudnya. Nah, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait turunnya ayat fatu harsakum annasyitum, datangilah istrimu dari sebelah mana saja yang kalian mau. Itu kebiasaan orang Quraisy dan kebiasaan orang Madinah berbeda waktu itu. Kebiasaan orang Quraisy di Mekah sebelum datangnya ajaran-ajaran Nabi Muhammad, masih jahiliyah, berhubungan suami istri itu lebih sering mereka lakukan dari belakang. Berhubungan dari belakang, tapi dengan tujuan yang sama, bukan tujuan yang salah. Orang Madinah mempantangkan cara berhubungan seperti ini. Mereka pantang menurut adat suami mendatangi istrinya dari sebelah belakang. Nah, kejadianlah suatu saat orang Ansor menikah dengan orang Muhajirin. Orang Ansor orang Madinah, wanitanya orang Madinah, laki-lakinya orang Muhajirin, orang Mekah. Kebiasaan mereka di Mekah menggauli istri dari belakang. Sementara orang Madinah paling pantang bagi mereka digauli dari belakang. Mohon maaf, pada saat malam pengantin, nah si suami yang orang Makkah ini, Muhajirin ini, mendatangi istrinya dari belakang. Mengamuklah istri, bagi kami ini pantang, gak boleh. Kalau kamu mau sama saya, pergauli saya dari depan. Kalau tidak, saya minta cerai. Kata si istri. Kalau tidak, saya minta cerai. Maka mengadulah si laki-laki ini kepada Rasulullah. Macam mana ini ya Rasul? Padahal saya datang dari belakang dengan tujuan yang satu, bukan tujuan yang salah. Lalu turunlah ayat itu. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istrimu adalah sawah ladangmu, datangilah dari arah mana saja yang kalian mau. Nah, itu di awalnya. Jadi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah kaitannya lagi ke sini. Kalau sudah
seperti yang Allah perintahkan, jangan salah sasaran. Berarti ibu-ibu, mau puasakah atau tidak puasa, walaupun lagi datang bulan, tetap beraktivitas seperti biasa. Jangan kurang di rumah, kecuali tidak boleh sholat. Itu saja. Nanti boleh nggak ke masjid? Nah, nanti kita bahas. Boleh baca Quran? Selanjutnya nanti kita lihat. Warnanya hitam kemerah-merahan. Hitam kemerah-merahan. Launuhu yustaratu fi damil haidi ayyakuna ala launin minal alwani damil atiyah as-sawa. Hitam. Li hadisi Fatimah binti Abi Huwais annaha kanat tastahab faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam iza kana damul haida aswadun yu'rafu fa iza kana kadzalik fa amsiki anis shalah. Seorang wanita bernama Fatimah binti Huwais, dia sedang keluar darah haid, maka dia bertanya tentang darah haid itu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah berkata kepadanya, kalau darah haid itu kehitam-hitaman, bukan hitam, kehitam-hitaman yang dikenal sebagai darah haid, maka berhentilah sholat. Berhentilah sholat. Ini kasusnya mungkin bagi orang-orang yang baru pertama keluar darah haid, dia belum kenal betul. Kalau ibu yang udah biasa, tentu udah tahu membedakan. Berhenti sholat. Faiza kana al-afar. Kalau darahnya bukan kehitam-hitaman, fatawadda wa sholli. Fatawaddi wa sholli fa inna ma huwa urub. Kalau selain itu warnanya, berwudulah dan sholatlah karena dia bukan darah haid tapi darah penyakit. Artinya di saat kita mengetahui ini darah haid, ini bukan. Kalau darah haid berhenti sholat. Kalau bukan darah haid tetap berwudu dan sholatlah. Baru al-hamrah ada kemerah-merahannya. Li'annaha aslul dam, karena itulah warna dasarnya darah. Kemudian as-safra ada kekuning-kuningannya. Wa hiya ma'un tarahul mar'a kasadidi ya'luhu safra. Dia mengalir dan ada mengkilat-kilatnya, kuning mengkilat. Kemana dibilang? Itu yang paling tahu ya. Kuningnya itu seperti kuning mengkilat. Kemudian al-qadarah ada agak gelap, warnanya agak gelap. Warnanya tidak cerah, tapi warnanya gelap. At-tawsib baina launil bayad was sawad, yaitu pertengahan antara yang putih dengan yang hitam, abu-abu ya. Li hadisi Alqamah bin Abi Alqamah kanat an-nisa'u yab'asna ila Aisyah bid-darajah fiha al-karsi fihi sabra fatakulu la taj'alna hatta tarayna al-qussah al-bayda. Suatu saat Alqamah bin Abi Alqamah, beberapa wanita mengutusnya kepada Aisyah dengan membawa kapas yang ada darahnya. Orang tempat bertanya waktu itu, kalau mereka tidak mengerti tentang hukum, mereka akan lari kepada Aisyah kalau dia perempuan. Untunglah ada Aisyah. Jadi Bapak Ibu, inilah salah satu hikmah, walaupun ini tidak pernah dikatakan rasul. Kan ada tudingan begini, Muhammad itu pedofil. Pernah dengar ya? Nabi Muhammad itu pedofil, gila seks mania. Kenapa? Menikah dengan anak-anak di bawah umur. Ya karena memang Aisyah itu dinikahinya, ada yang mengatakan umur 9 tahun. Malah ada yang mengatakan umur 6 tahun. Kita anggap 9 tahun. Untuk kategori saat ini itu sudah sangat muda sekali. Muda sekali, bukan cuma muda, muda sekali.
Nah, digauli oleh Rasulullah menurut satu riwayat umur 12 tahun. Pedofil kalau bahasa. Ternyata di samping semua itu, dan itu fakta, Rasulullah punya istri yang sangat muda. Dia juga punya istri-istri yang sudah tua. Beberapa istri yang dia nikahi karena suaminya meninggal sebagai pertanggungjawaban moral, karena beliau yang menyuruh dan memerintahkan para suami-suami itu untuk berperang, adalah nenek-nenek seusia Nabi, malah di atas usia. Dan Aisyah betul wanita yang paling muda dan paling sering bersama Rasulullah. Dalam peperangan, kalau mau perang diundi wanita-wanita. Siapa yang ikut? Istri-istrinya diundi, bukan ditunjuk. Kalau ditunjuk, model kita lah misalnya punya istri umur 15, yang satu 25, yang satu 35, yang satu 45. Kalau disuruh pilih, kita mau bekerja, pilih yang mana? Hah? 45. Pilih yang 15. Makanya diundi. Nah, yang sering terpilih Aisyah. Walaupun bukan Aisyah yang terpilih, itu istrinya yang lain itu mengingat usianya udah tua, dia merelakan giliran dia untuk menemani Rasul dalam sebuah perjalanan, diserahkan kepada Aisyah. Jelas ya? Nah, apa yang saya maksud tadi, ini fakta bahwa memang benar Rasulullah punya istri yang sangat muda namanya Aisyah, dan beliau sering bersama dengan Aisyah. Nah, sekarang pertanyaan, andai katalah istri-istri Rasul itu tua-tua semua, yang tidak lama meninggal sesudah Rasul meninggal, karena mengikuti umurnya kan. Kalau udah Rasul meninggal, nggak lama kemudian istri-istrinya meninggal. Banyak sekali kasus yang kita tidak tahu jawabannya karena tidak ada tempat bertanya lagi waktu itu. Sahabat kalau tidak tahu tentang sesuatu, bagaimana hukumnya ini, bagaimana hukumnya ini, mereka pasti bertanya kepada Aisyah. Nah, untunglah Aisyah itu istri yang sangat muda, sehingga pada saat Rasulullah meninggal usianya masih sangat muda, masih lama dia hidup. Di zaman Abu Bakar dia masih hidup, di zaman Umar dia masih hidup, di zaman Utsman dia masih hidup, di zaman Ali pun dia masih hidup. Sehingga 4 generasi kekhalifahan, kalau ada masalah, mereka tahu bertanya kepada siapa. Maka mereka bertanya kepada Aisyah. Untung ada Aisyah yang istri muda, yang lama meninggal sesudah Rasul meninggal. Kalau tidak, dari mana kita tahu tata cara Rasul mandi? Dari mana kita tahu tata cara Rasul tidur? Tata cara Rasul berpakaian, berganti pakaian, tata cara Rasul berhubungan suami istri, tata cara Rasul mandi wajib, dan seluruh aktivitas keseharian yang di rumah tidak ada yang tahu kecuali Aisyah. Itulah salah satu. Jadi begitu juga sahabat waktu itu. Para wanita kalau mereka tidak tahu tentang sesuatu, mereka akan datang kepada Aisyah dan bertanya. Nah, untung Aisyah ada dan dia masih muda. Karena dia masih muda, ingatannya masih kuat. Coba kalau misalnya, taruhlah sesudah Rasul meninggal dan istri-istrinya ini yang tua-tua ini juga masih ada yang hidup, tapi umurnya udah 80-an, udah 90-an. Datanglah sahabat, wahai istri Rasul, kami punya masalah nih, masalahnya begini. Apa hukumnya? Kemungkinan dia akan berkata, aduh tunggu saya ingat-ingat. Kenapa? Udah tua. Lalu dia jawab, kalau tidak salah ya. Nah, kalau jawaban begini boleh nggak jadi hukum? Tidak bisa. Aisyah waktu itu, waktu dia dimintai pendapat tentang suatu hukum, umurnya masih 30-an, 40-an. Maka dengan masih sangat kuat ingatannya dia berkata, Rasul begini, Rasul begini, Rasul begini. Dan kita tahu banyak hal tentang Rasulullah dari Aisyah. Paling banyak riwayat an Aisyah, dari Aisyah. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk kasus ini, wanita-wanita datang
Cam. Karena waktu itu yang dipakai kapas. Kalau kapas masih merah, sholatlah. Kalau yang nggak ngerti hukum ini bahasa ini lucu. Apa maksudnya nih kapas merah sholat? Kalau kapas itu nggak merah lagi, mohon maaf. Kalau kapas masih merah, berhentilah sholat. Kalau kapas sudah tidak merah lagi, maka sholatlah. Nah, itu dia maksudnya. Jadi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ukurannya adalah ada tertinggal atau tidak. Kalau belum murni berhenti, kalau masih ada tetesan-tetesan terakhir, jangan dulu sholat. Itu maksudnya. Kalau sudah tidak ada lagi, mandi dan sholatlah. Muddatu, waktunya, berapa lama waktunya? La hadda, la qollan nifas. La hadda di aqallin nifas. Tidak ada batasan seringan-ringan atau seminimal masa nifas, tidak ada. Fayatahaqqaqu bilahzah fa iza wulidat wa qata adamuha ukibal walad. Tidak ada batasan. Walaupun hanya satu tetes yang keluar sesudah melahirkan, itu namanya darah nifas. Oh, kita udah masuk ke nifas ini ya. Oh, salah tadi ya. Kita di atas. Muddatuhu maksudnya muddatuhu haid, ya, muddatuhu haid. Layak tadiru aqallul haid wala aksaru. Tidak ada ketentuan seminimal masa haid dan tidak ada ketentuan semaksimal masa haid yang pasti tidak ada. Summa in kana laha iddatun mutaqarraratun ta'malu 'alaiha li hadis Ummu Salamah. Nah, kalaulah perempuan itu punya masa tertentu, ibulah yang tahu berapa hari biasanya dalam sebulan. Ibu mesti tahu dan hitung rata-rata. Kalaupun tidak pas tiap bulannya, kadang 6 hari, kadang 7 hari, kadang 8 hari. Kalau begitu diambil rata-rata berapa? 7 hari. Ambil jalan tengah. Itu maksudnya. Dan ibu harus tahu dan harus mengajari anak gadis akan hal ini. Masa haid rata-rata. Ummu Salamah radhiyallahu anha istaqatat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atin tihraqud dar. Ummu Salamah bertanya tentang seorang wanita yang darahnya terus mengalir, keluar terus darah haidnya, sehingga nggak jelas ini darah haid apa bukan. Kemudian faqala, dijawab Rasulullah, la tanzur qadarul layali wal ayam allati kanat tahiduhunna. Hendaklah wanita ini menghitung masa haidnya siang dan malam, rata-ratanya. Wa qadarahunna minasyahri, rata-rata dalam sebulan berapa hari. Fatadaris shalah, maka kalau masuk hari rata-rata jangan dulu sholat. Summa la tafsil wa la tastansafir summa tusolli. Kalau sudah lewat hari rata-rata, walaupun masih keluar darah haidnya, hendaklah dia mandi wajib, lalu dia sumbat kemaluannya, lalu dia sholat. Ibu-ibu penting ya. Ini pengaruh pilkada bisa. Yang sekarang kan banyak macam-macamnya itu, malah nggak beraturan haid dibuat. Bisa juga pengaruh susu atau apalah. Semua alat kontrasepsi kalau nggak cocok berpengaruh kepada ketidakteraturannya masa haid. Kok tahu Ustaz? Yalah, istri saya kan ada. Jadi saya belajar dari istri banyak hal, salah satunya tentang haid. Kalau ada alat kontrasepsi nggak sesuai, biasanya kadang nggak nggak keluar darah mainnya. Sekali keluar sebulan penuh. Waduh, pusing kita dibuat. Jadi bagaimana nih kasusnya begini? Hitung masa rata-rata. Kalau memang rata-ratanya 5 hari, ya ambil yang 5 hari. Di luar 5 hari, mandilah, sumbat kata Rasulullah. Baru sholat. Nah, itu hukumnya. Sekarang ke nifas. Nifas adalah ad-damul khariju min qabl
bisababil wiladah, darah yang keluar dari kemaluan perempuan karena melahirkan. Wa in kana al-mauludu saqatan, sekalipun keguguran, sekalipun tidak sempurna bayi yang keluar, tetap namanya darah nifas. Muddatun la yahad dari aqallin nifas, tidak ada batasan seringan-ringan masa nifas. Fayatahaqqaqu bil asal, bahkan satu tetes darah pun yang keluar, faiza ulidat, kalau memang melahirkan. Wangkoto ada maha, dan keluar darahnya, ukibal wiladah, disebut juga dia telah melahirkan. Jadi nifas juga walaupun hanya satu tetes. Lihat di sini Ummu Salamah radhiyallahu anha qala, kanatin nufasa'u tajalisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman. Adapun masa yang paling maksimal untuk masa nifas adalah arba'una yauman, 40 hari. Untuk masa minimalnya tidak ada, tapi masa maksimalnya ada. Berapa? 40 hari. Karena Ummu Salamah mengatakan, di zaman Rasulullah para wanita umumnya mereka tidak sholat selama 40 hari 40 malam. Kalau ahlul ilmi dari la tada'is sholat ba'da arba'in, kalau sudah lewat 40 jangan meninggalkan sholat lagi. Inilah batasan kita mengetahui ini darah nifas atau darah penyakit. Kalau di atas 40 hari maka dihukumkan sebagai darah penyakit. Maka suruhlah istri mandi dan suruhlah dia sholat. Bagaimana caranya dia mandi? Dia mandi seperti biasa mandi wajib. Sholat kalau masih keluar maka disumbat. Sekarang ada pembalut. Selanjutnya mayuhramu alal haidi wan nufasa. Apa yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas? Pertama, as-shaum. La yahilu lil haidi wan nufasa an tasuma fa in samat la yan'aqidu siyama. Tidaklah boleh seorang yang haid dan nifas untuk sholat, untuk puasa. Kalau dia puasa tidaklah sah puasanya. Bahwa batilan bahkan batil, wa yajibu 'alaiha qada ma fataha min ayyamil haid, dan dia wajib mengqada puasanya yang tertinggal karena haid dan nifas. Bihilafi ma fataha minas shalah, berbeda dengan salat yang tertinggal karena haid dan nifas. Fa innahu la yajibu 'alaiha qada'u daf'an lil musaqqah, maka wanita tidak wajib mengqada salatnya karena haid dan nifas, karena itu akan menjadi sangat sulit bagi mereka. Kunna nu'maru bi qada'is shalah wa lam nu'maru bi qada'is syiyam, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kami diperintah, maksud kami adalah para wanita, untuk mengqada puasa karena haid dan nifas, dan tidak diperintah untuk mengqada salat karena haid dan nifas. Inilah keringanan bagi ibu-ibu, tidak wajib mengqada salat karena haid dan nifas. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aksara ahlanna." Ibu-ibu, kata Rasulullah, bersedekahlah kalian banyak. Kenapa rupanya? Aku melihat kalian lebih banyak di neraka. Protes waktu tinggi. Ya protes lah Bu ya. Masa dibilang ini? Fakulna, maka mereka berkata perempuan, "Walima ya Rasulullah, kenapa demikian ya Rasulullah?" Qala, dijawab Rasul, "Ingat, ibu perhatikan ya, bapak-bapak kesempatan ini. Taktasirnal la'na wa takfurnal asyir." Kalian suka mengutuk dan sulit berterima kasih kepada suami. Suka mengutuk, suka mengomentari, suka dikomentari.
Kalau udah mengomentari kan pasti ada baik dan buruk. Ini bukan gibah Bu, ini teringatnya saja. Nah, itu kan sering itu bahasa itu ya. Ini teringatnya saja. Bukan kita menggibah, bukan, teringatnya saja. Ibu-ibu lagi beli sayur aja setengah jam nggak kelar. Kalau udah ketemu sih sama ibu-ibu pengunjing. Kalau di kampung saya kan ngambil air di sumur, sumurnya sumur umum. Biasa orang kampung saya itu ngambil air itu airnya di kepala, ember, taruh di kepala. Nah, begitu. Jadi nanti sebelum ke rumah kan dilewati beberapa rumah. Kalau ada ibu-ibu lagi nyapu di depan rumah, ngobrol lagi. Gak sadar air di atas kepala ini satu ember penuh bisa ngobrol setengah jam coba. Nah ini salah satu penyebab kata Rasulullah. Kalian banyak masuk neraka dan susah berterima kasih kepada suami. Dikasih banyak kurang, dikasih sedikit kurang, dikasih banyak curiga. Dari mana? Nah, jadi artinya apa, ibu-ibu? Kalau dikasih suami alhamdulillah, terima kasih. Tapi Pak kalau boleh tambahlah. Nah, itu kan enak. Ini belum apa-apa udah dibilang dikit kali. Mana cukup? Memang juga lah betul itu. Istri itu tahu harga uang 100 rupiah. Kita tidak. Ibu tuh tahu harga uang 100 rupiah. Kita kan tidak. Kalau punya kembalian 100 rupiah biasa taruh di meja, taruh di mana. Kita sepele kali. Kalau ibu tuh tahu. Kenapa? Ini dikumpuli. Kalau udah 500 bisa beli garam. Betul nggak? 100 rupiah saja bisa dipakai beli Ajinomoto. Nah kita kan ukurannya apa? Dapat rokok sebatang nggak? Ini ukuran kita. Ukuran minimal kalau perokok dia dapat rokok sebatang kan? Ya ukurannya berapa? Ya 1000 lah. Jadi nggak masalah sebetulnya kalau ibu banyak tuntutan. Yang masalah itu adalah mengeluh dan mengukur kemampuan suami. Nah kita kembali. Karena demikian maka kata Rasulullah banyak bersedekah mengimbangi itu. Mengimbangi kekurangan-kekurangan amal wanita itu maka disuruh banyak bersedekah. Apa salah satunya kata Rasulullah, kalau kalian masak perbanyak uang. Ya, itu salah satu sedekah. Ibu-ibu rajin membagi kepada tetangga, mau masak apa aja bagi. Ibu, kalau saya kasih tahu nih rahasia bismillah. Mau rezeki suami murah. Ibu mau? Pasti dong, ya kan? Siapa yang nggak mau sekolah mantap? Daripada mantap dengan mantap beda. Mantap. Apa bedanya? Mantap yang pertama makan tabunan. Kalau mantap yang kedua paten. Mau ibu? Orang paten. Nah ini saya kasih tahu. Bersedekah hari Jumat. Apa yang disedekahkan makanan dan minuman. Makanya ibu kalau hari Jumat masaklah yang spesial. Yang spesial nggak mesti mahal, ya kan? Apakah yang spesial itu mesti mahal? Tidak kan? Sesuatu yang tidak dimasak orang pada umumnya lalu kita masak. Satu RT cuma kita yang masak, jadi spesial nggak? Spesial. Jadi carilah yang spesial untuk dibagi kepada tetangga hari Jumat. Nanti terasa berkah yang luar biasa. Dan bapak yang merasakan itu murah sekali dapat rezeki. Khusus hari Jumat bersedekah makanan dan minuman. Terasa sekali. Suruh nanti istri ini. Kenapa rupanya hari Jumat makanan dan minuman? Tahu nggak kita bahwa Rasul melarang kita puasa hari Jumat? Pernah dengar? Boleh nggak puasa kita hari Jumat? Tidak boleh, haram. Kenapa? Hari Jumat adalah hari raya, hari makan dan minum. Nggak boleh puasa hari Jumat. Kecuali puasanya berurut, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Rabu, Kamis, Jumat, atau Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau khusus Jumat tak boleh. Di situ dia masalah. Kenapa Rasul melarang berpuasa? Karena inilah hari makan dan minum.
kita sambut ini dengan bersedekah makan dan minum. Kita makan kepada tegak, berkah, murah rezeki insyaallah. Jadi salah satu sedekah yang dimaksud adalah banyak bersedekah makanan dan minuman. Jangan macam tetangga saya itu tiap hari di pasar. Kenapa? Dekat pasar. Kulkasnya penuh. Masih ada cabai, beli lagi. Masih ada bawang, beli lagi. Kadang tumbuh bawang di dalam kulkas. Iya. Sayur-sayur jajalkan semua ke kulkas. Untung kulkas itu nggak bisa bicara kan. Kalau bisa bicara dimakinya lagi. Tapi masaknya pelit. Cobalah. Beli rajin, masak malas. Nah, ibu terbalik ngomongnya. Masaknya rajin, belinya malas. Kenapa? Setoran dikit, kasihan. Nah, bersedekah. Jadi kalau Rasul mengatakan berbanyak kuah, itu kan sebenarnya sindiran. Ya Bu ya, jangan dianggap benaran, dianggap betulan nih kuah aja semua. Nah, itu sindiran. Gak dapat isinya, kulitnya jadilah. Itu kan sebenarnya sindiran ya. Gak dapat isinya, kulitnya jadilah. Jangan pula kasih kulit. Nah, itu maksudnya. Sindiran supaya orang bersedekah. Kemudian wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dini ashabi luwaqil ar-rajul. Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dini. Dan karena kalian wanita-wanita itu akalnya kurang. Maaf ibu ya, jangan tersinggung. Rasionalnya kurang dibanding lagi. Kalau dibilang kurang akal kan tersinggung ibu-ibu. Kita rubah dikit lah bahasanya. Rasionalnya kurang dibanding lagi. Apa kelebihan perempuan dibanding kita? Emosionalnya lebih tinggi dibanding laki-laki. Yang mudah kasihan ini laki-laki apa ibu? Ibu. Jadi kalau kita bicara emosi, jangan kita berpikir marah saja, enggak. Yang namanya emosi itu segala kondisi batin, yang baik dan yang buruk itu namanya emosi. Kalau yang disebut emosional, kasihan ya emosional, mudah memaafkan emosional, mudah marah emosional, pendendam emosional juga. Jadi dibanding laki-laki, ibu-ibu ini lebih emosional, paling mudah memaafkan, ya Bu. Udah dikhianati berkali-kali, suami balik masih diterima juga. Coba kalau suami ini, istri pergi sama orang lain, masih terima Pak? Hah? Mana ada cerita diterima? Egois kita laki-laki. Tapi kalau ibu, gak apa-apalah, penting demi anak-anak. Betul gak Pak? Lebih banyak mana ibu-ibu rela menjanda daripada laki-laki rela menduda demi anak? Lebih banyak mana? Ibu-ibu rela menjanda demi anak. Nah, inilah emosional yang dimaksud. Jadi Rasul mengatakan kurang rasionalnya. Kenapa? Kalau berpikir mudah pendek. Itu sungguhnya itu pendek, mudah meledak. Tapi mudah memaafkan. Nah itu. Kemudian yang dimaksud rasionalnya kurang, dalam persaksian laki-laki satu, wanita harus dua. Itu dalam hukum Islam. Kalau ada satu kasus yang jadi saksi adalah wanita karena memang mereka yang melihat di lapangan, maka wanita itu untuk menimbangi laki-laki satu orang dia harus dua. Kalau dalam satu kasus dibutuhkan dua saksi, maka kalau ada perempuan saksinya harus tiga, satu laki-laki dua perempuan. Itu sudah menunjukkan kekurangan rasionalnya, kurang secara akal. Nah kemudian dalam agama juga kalian kurang kata Rasulullah. Apa kurangnya? Orang sholat 1 bulan, kalian sholat 3/4 bulan. Pasti ada kurang kan? Laki-laki sholat sebulan penuh, wanita sholat 3/4 bulan. Laki-laki boleh ke masjid, perempuan ada halangan masuk masjid.
bisa berjihad tanpa ada halangan, perempuan banyak halangan. Jadi banyak kurangnya dalam agama. Karena itu kata Rasulullah, imbangi dengan banyak bersedekah. Nah cuma masalahnya sekarang, yang paling banyak orang pelit ini lagi perempuan, Pak. Ini istilah kakek pelit dengan nenek pelit itu lebih banyak mana? Ayo ibu yang aku ya. Kakek pelit dengan nenek pelit itu lebih banyak mana? Nenek yang pelit. Nah, jadi ini masalah. Jadi dilatih untuk rajin bersedekah. Nenek saya waktu meninggal, dia tidurnya di para-para yang udah buruk sekali. Tikarnya udah rusak, bantalnya masya Allah, tikar selimutnya, pokoknya prihatin lah, prihatin. Padahal ini nanti datang menantunya, datang anaknya, datang ngasih duit itu semua. Saya lihat yang datang tuh bawa makanan disuapi, pulang ngasih duit, kan gitu. Bertahun-tahun, untuk apa duit itu? Tak boleh dibelanjakan. Disimpan-simpan, digumpal-gumpal, dulu diikat diikat jadi kain. Coba sampai sesudah meninggal, dibukalah di atas. Di atas itu apa? Gulung-gulungan tikar dan simpan-simpanan lain. Ada para-para di atas. Apa di sini? Duit semua. Udah dimakan tikus. Duit lama itu, uang-uang kertas zaman dulu itu, semua ada di sini. Dari setiap tahun ada di sini. Rupanya udah puluhan tahun disimpan, tapi tak dinikmati. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kita semua, inilah bahayanya kalau pelit itu udah jadi penyakit. Kalau pelit itu hanya jadi sikap, masih bisa diobati. Tapi kalau udah jadi penyakit, nggak ada obatnya lagi. Maka supaya tidak jadi penyakit pelit itu, jangan diturun, lawan. Begitu kata hati, jangan kasih. Supaya tidak jadi penyakit, lawan terus. Kalau udah jadi penyakit itu dia banyak duit tak dinikmati, malah dimakan tikus. Sudah dibongkar, ternyata bukan cuma itu, ada juga emasnya di situ. Banyak sekali. Andai katalah dipakai, bahagianya dia masa tua, mau makan apa aja boleh, kan gitu. Ada roti, makan roti. Ada permen, makan permen. Cuman mengingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembali lagi, banyak-banyak berinfak dan bersedekah untuk mengimbanginya. Yang terakhir istihadah. Apa yang dimaksud istihadah? Darah di luar haid dan nifas, darah penyakit. Adamu wajaraniyahu fi ghairi ahwalil mustahadah, yaitu darah yang mengalir bukan di masa-masa haid dan bukan karena nifas. Antakuna muddatul haid ma'rufatun laha qabla al-istihadah wa fi hazihil halat tu'tabaru hazihil muddah al-ma'rufah hiya muddatul haid. Bagaimana caranya kalau terjadi darah istihadah ini? Pertama, kita harus tahu masa rata-rata haidnya dalam sebulan, seperti yang kita sudah jelaskan tadi. Maka dia dalam masa haid rata-rata itu dia sholat dan dia puasa, dan di luar itu dia tidak sholat dan tidak puasa. Yang kedua, ayastamirru bihaddam walam yakun laha ayyamun ma'rufah. Masalahnya adalah kalau ada wanita terus mengalir darahnya dan tidak diketahui berapa masa rata-ratanya. Bisa jadi, kenapa tidak diketahui berapa masa rata-ratanya? Bisa jadi baru tahun pertama dia haid langsung bermasalah. Ya kan? Wanita baru pertama haid langsung bermasalah, kok nggak berhenti? Dari mana kita tahu masa rata-ratanya? Tahun sebelumnya dia belum pernah haid, ya kan? Bulan sebelumnya dia belum pernah haid, macam mana ini? Untuk
kasus yang seperti ini tidak diketahui rata-rata masa haidnya, maka haidatuha sittatu ayyam au sab'ah, diambil 6 hari atau 7 hari. Itu dia jalan keluarnya. Kalau udah tahu rata-ratanya enggak masalah. Bagi yang belum tahu, ambil 6 atau 7 hari. Di atas itu maka dihitunglah darah istihadah. Kalau sudah darah istihadah, mandilah, sholatlah, mandilah, puasalah. Li hadisi Hamnah binti Jahsin qala, kuntu istihadah haidatan shadidatan kasiratan. Aku dulu banyak sekali haid, bersangatan sekali banyak. Fajitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astabtihi. Aku datang kepada Rasul dan bertanya. Wa akhbaruhu fawajadtuhu fi baiti ukhti Zainab bin Jahsin. Aku ingin memberitahu Rasul, ternyata dia sedang di rumah Zainab bin Jahsin. Qalat faqultu ya Rasulullah inni astahidu haidatan katsirah sadidah. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku haid banyak sekali. Fama tara fiha, bagaimana pendapatnya ya Rasul? Wa qala mana'tani shalah wa siyam, apakah aku boleh salat dan puasa? Faqala anak talakil karsib fa innahu yashabud dam. Qultu huwa aksaru min zalik. Cobalah ditempellah dengan kapas. Aku sudah tempel, masih keluar juga. Maka kata Rasulullah, fatalat jumi. Qultu inna ma asji sajan faqala sa'amiruka bi amrayn. Tempel lagi kata Rasulullah. Cuci tempel lagi, masih keluar juga ya Rasul. Baik kata Rasulullah, kalau begitu keadaannya, udah disumbat masih keluar, udah disumbat masih keluar. Ini saking banyaknya darah haidnya ini, dan sudah di luar masa haid, aku kasih kamu 2 jalan kata Rasulullah. Ayyuhumma fa'alti faqad ajaza anki minal afa. Yang mana saja yang kamu pilih boleh. Fa'in kuyat alaiha fa'anti a'la. Terserah mau pilih yang mana. Faqala laha innama hazihi rubah min rukudotis syaitan. Maka Rasulullah berkata, ini adalah tipu daya setan, supaya kamu tidak beramal soleh, supaya kamu tidak sholat. Jadi kata Rasulullah, kalau terjadi wanita itu darahnya terus mengalir, itu salah satu adalah perbuatan setan. Jadi ini bisa juga diobati dengan cara mengusir setannya, dengan cara membaca ta'awuz. Apa obat mengusir setan? Baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca Al-Ikhlas. Itu kalau setannya setan betulan. Kalau setannya manusia, baca ayat kursi. Nggak mempan, ambil kursinya, banting ke dia. Itu dia kalau setan manusia. Jalan yang pertama adalah hitung masa haidmu rata-rata. Yang kedua, kalau juga tidak bisa, itu semua sudah masa tipu daya setan, maka sholat zuhurlah kamu dan sholat asar bersamaan. Zuhur di akhir waktu, asar di awal waktu. Maghrib di akhir waktu, isya di awal waktu. Paham nggak maksudnya ini? Biar mandinya cuma sekali, wudhunya cuma sekali. Kalau nanti masing-masing awal waktu sholat mau sholat, nanti waktu zuhur mandi wudhu, waktu asar mandi wudhu, waktu maghrib mandi wudhu, waktu isya mandi wudhu. Nah, kalau memang keluar terus jadi berat bagi ibu-ibu, bagi perempuan, berkali-kali mandi, berkali-kali wudhu, maka wudhunya cuma sekali, mandinya cuma sekali di akhir zuhur, di awal asar. Zuhur misalnya habis 3:30, asarnya 3:45, maka mandilah kira-kira 3:30, langsung sholat zuhur. Begitu selesai sholat zuhur, masuklah waktu asar. Jadi belum sempat keluar darah ini, sudah masuk asar, langsung sholat asar. Itu maksudnya. Begitu juga maghrib dengan isya. Agak akhirkan sedikit maghribnya. Sudah di ujung maghrib baru sholat. Nanti begitu sholat maghrib, sudah hilang senja merah, walaupun belum azan isya, udah masuk isya itu.
Azan Isya itu nggak patokan. Patokan waktu maghrib adalah senja merah. Begitu tenggelam matahari, hilang senja merah. Tenggelam, hilang senja merah, itu sudah habis waktu maghrib. Itu udah boleh kita sholat Isya. Jadi di situ langsung sholat Isya walaupun belum azan. Nah, kalau subuh kata Rasulullah, mandi tersendiri, wudhu tersendiri, karena nggak bisa digabung dengan waktu subuh. Nah, itu dia. Inilah solusi yang diberikan Rasulullah kepada seorang wanita waktu itu. Maka jemaah memuliakan Allah. Kata Ibnu Abbas, suami boleh menggauli istri yang sedang istihadah karena hukum mereka dianggap suci, boleh juga menyentuh dan membaca Al-Quran. Jadi untuk zikir, ibu kalau baca Quran niatnya zikir. Apa itu? Ibu tentunya tidak menyentuh mushaf. Semua ulama sepakat orang yang junub berhadas besar tidak boleh menyentuh mushaf. Kalau berhadas kecil, ada ulama membolehkan menyentuh Al-Quran. Kalau berhadas kecil. Tapi kalau berhadas besar, semua ulama sepakat dilarang menyentuh Al-Quran. Nah, ibu yang lagi haid dan nifas, ini hadas kecil apa hadas besar? Hadas besar. Sesuatu yang mewajibkan mandi itu hadas besar. Sesuatu yang mewajibkan wudhu itu hadas kecil. Jadi boleh membaca Quran dengan niat zikir. Kemudian boleh tidak ibu-ibu masuk masjid kalau lagi haid? Ini pertanyaan yang paling banyak ditanya. Boleh tidak ibu-ibu masuk masjid kalau sedang haid? Dalam kaitan ini hukumnya ada dua pendapat. Pertama, ada yang mengaitkan dilarangnya dilarangnya wanita memasuki masjid waktu haid karena takut kotorannya tercecer. Ada najis yang bakal mengotori masjid. Lalu yang kedua, keumuman larangan Rasulullah bahwa tidak boleh masjid didekati kecuali oleh orang yang suci. Bahkan Rasul mengatakan tidak boleh orang yang haid masuk masjid. Itu ada hadis. Nah, ulama yang berpendapat dengan keumuman hadis bahwa memang dilarang berdasarkan hadis Rasulullah dan ayat Al-Quran ada memberikan isyarat. Kalau orang yang berhadas dilarang memasuki masjid kecuali abirin sabil, sekedar lewat. Kecuali sekedar lewat. Sekedar lewat itu pun kalau tidak ada jalan lain. Hujan lebat, kalau kita menikung masjid kena basah kuyup misalnya. Tapi kalau melewati pekarangan masjid kita bisa aman karena terlindungi atap. Itu boleh. Itu yang dibolehkan. Nah, andai kata memang bukan hanya sekedar takut kotoran jatuh, tentulah ayat mengatakan bukan hanya sekedar lewat. Apa hebatnya laki-laki yang tidak junub? Apa hebatnya laki-laki yang tidak junub dibanding laki-laki yang junub? Nggak ada, karena sama-sama nggak bawa kotoran. Iya Pak, kalau kita junub ada bawa kotoran, enggak kan? Wanita junub bawa kotoran, ada darahnya. Nah, mestinya laki-laki yang junub boleh dia masuk masjid karena nggak ada kotoran yang dikhawatirkan, darah nggak takut tercecer. Tapi ternyata laki-laki yang junub pun dilarang masuk masjid kecuali sekedar lewat. Ke situ maksudnya. Berarti perempuan pun walaupun dia tidak khawatir sama sekali jatuh kotorannya dengan berbagai macam model pembalut saat ini, maka dia pun menurut versi pendapat ini tidak boleh masuk masjid. Nah, versi pertama tadi yang dikhawatirkan adalah najisnya. Kalau najis yang dikhawatirkan terjatuh di dalam masjid sudah tertangani karena dengan banyaknya macam-macam pembalut, maka dia boleh masuk masjid. Wallahu a'lam. Nah, silakan Bapak Ibu kalau bertanya.
khusus babnya ibu-ibu. Ibu dulu bertanya. Hah? Ibu banyak bertanya ini. Iya, mestinya ibu yang bertanya. Ibu gak usah malu. Yang namanya kaji hukum gak usah malu. Kalau nggak ibu-ibu, bapak-bapak lah, nggak apa-apa juga. Ya, Kalau junub membaca hafalan Quran, nggak menyentuh Al-Quran, tapi membaca hafalan Quran. di luar memegang mushaf boleh. Membaca dengan memegang tentu beda. Kita hafal apa yang kita hafal. Nah, itu dalam rangka mengulangi atau menghafal boleh. Tapi niatnya adalah zikir. Al-Quran yang kita baca dengan niat zikir. Ibu sambil masak baca Al-Ikhlas, ya kan? An-Nas, Al-Falaq, boleh. Mana yang dihafal? Syukur-syukur ibu hafal Al-Baqarah, baca juga. Hafal? Hafal lah, masa nggak hafal Al-Baqarah? Ya, nah. Ya. Kalau misalnya diketahui setelah habis haid itu di akhir waktu sholat, tentu persiapan mandi macam lewat lah, sholat selesai masuk waktu. Nah, ini gimana sholat yang telah terjadi? Ya, bagus sekali pertanyaan. Mestinya ibu yang bertanya. Paham ibu pertanyaannya? Dengarkan ya. Betul, ini pasti pernah terjadi. Wanita haid, kira-kira jam 3:30, 4 berhenti haid. Itu kan udah di ujung zuhur ya bu ya. Sebentar lagi udah mau asar, tapi udah berhenti haid. Gak ada lagi keluar, mandi lah ibu. Mandi, begitu mandi masuk asar. Bagaimana itu? Itu salah satu contoh. Begitu mandi belum selesai masuk asar. Padahal tadi berhentinya di waktu zuhur. Macam mana? Dikodok nggak tuh? Nah jawabannya tidak dikodok. Berarti dia belum wajib sholat pada saat waktu zuhur karena belum sempat mandi. Jadi dihitung masa sucinya itu bukan dari berhentinya saja. Dia dihitung suci sesudah dia mandi. Tapi haram hukumnya melambat-lambatkan mandi. Nah, di situ pula sama dengan kita laki-laki, mohon maaf, kalau sudah berhubungan kecuali karena dingin, cuaca apa segala macam, sebenarnya itu jangan dilambat-lambatkan untuk mandi wajib. Karena kita tidak tahu nanti dalam keadaan apa tiba-tiba tuh jatuh, tiba-tiba kita belum mandi. Assalamualaikum Ustaz. Ini gimana penjelasannya kalau apa istihad atau jika kamu sanggup sholat zuhur di akhir waktu dan sholat asar di awal waktu, ini kenapa Rasul apa nih menyuruh dia sholat zuhur di akhir waktu itu? Ya. Ini salah satu bentuk keringanan. Karena tadi kasusnya disuruh sumbat masih keluar, disuruh ikat masih keluar,
Jadi wanita ini padahal waktu itu dia sudah istihadah, bukan lagi haid. Sudah wajib sholat karena sudah di luar masa haid. Tentu kalau dia mau sholat mesti suci, berulang-ulang mau mandinya, berulang-ulang berwudu. Ini namanya sudah menjadi kesulitan. Maka Rasul memberikan solusinya supaya mandi cuma sekali, wudu cuma sekali, bisa untuk 2 sholat. Maka sholatlah di ujung waktu zuhur, di awal waktu asar. Jadi itu solusi dari Rasul. Itulah indahnya Islam, selalu mencari solusi. Jangan dipersulit. Itu prinsip. Selama bisa dipermudah, jangan dipersulit. Terapkanlah dalam keluarga, terapkan di kantor, terapkan di tempat kerja. Jangan memanjangkan birokrasi. Kalau bisa disingkat, singkat birokrasi. Kenapa banyak kali meja yang ditandakan? Uang yang cair cuma 200.000. Mejanya 5. Dan saya udah alami. Cair 200.000 yang ditandatangan mejanya 5. Ya, silakan. Istihara ini kan hanya punya kita. Apakah setiap keluar darah istihara itu wajib mandi? Ya, wajib mandinya bukan karena istihadahnya, wajib mandinya karena mau sholat dicuci. Jadi bukan wajib mandi, wajib dibersihkan. Ya. Di sini disuruh mandi, berarti kan kalau suruh mandi terus dia kan repot itu berarti. Itulah yang membuat repot. Jadi yang disuruh mandi di akhirnya saja, akhir masa haid yang dia perkirakan. Kan dia tadi tahu ini istihadah. Jadi saya pikir hari ini saya sudah habis haid saya, tapi masih keluar terus. Di perkiraan dia habis itulah dia wajib mandi. Nah kesananya dia nggak wajib mandi lagi, hanya wajib mencuci. Nah yang dimaksud di sini keberatannya dia harus berhubungan dengan air terus kan. Asal mau sholat cuci lagi. Tapi ternyata begitu selesai sholat keluar lagi, mau sholat lagi cuci lagi. Nah itu dia keberatannya di sini. Kalau istihadah tidak setiap sholat wajib mandi, tapi wajib dicuci. Nah, kalau pemahamannya di sini kan begini Ustaz, misalnya kita sudah mandi antara subuh itulah, terus kita mau sholat zuhur lagi, mandi lagi, mau sholat isya, sholat maghrib mandi lagi, berarti kan 3 kali mandinya. Apakah itu mandi wajib atau hanya sekadar mencuci tadi seperti itu? Bukan, kalau mandi wajib seperti kata Imam Malik, di bawah ada pendapat Imam Malik ya, bahwa istihadah hanya wajib mandi di akhir masa haid yang diperkirakan. Nah, itu ya. Yang dimaksud mandi yang dimaksud bukan mandi wajib, tapi mandi yang lain. Mandi wajib hanya di akhir masa haid. Mandi yang berikutnya adalah mandi untuk membersihkan badan. Itu maksudnya. Jadi otomatis wanita itu susah kalau dia mesti ke kamar mandi terus. Istilahnya kan mandi ke kamar mandi itu kan belum tentu mandi ya. Namanya ke kamar mandi. Kalau udah membersihkan itu otomatis dia buka lama lah itu kan. Jadi yang dimaksud bukan mandi wajib tapi mandi biasa. Silakan. Katakan aja di dalam waktu rata-rata dia masa haid, ketika dia menginjak 3 hari matahari dia udah diperkirakan dia udah berhenti, dia mandi sholat. Setelah itu ternyata di selang waktu kedepannya dia akan muncul, lalu itu nggak muncul lagi. Berarti gimana? Ya, bagi yang tidak beraturan begitu ya. Kadang dia berhenti 2-3 hari besok muncul lagi. Itu namanya istihadah. Di luar tanggal yang diperkirakan. Walaupun dia sudah sempat berhenti muncul lagi dalam jarak waktu hanya beberapa hari, itu namanya tetap istihadah. Tersebut di luar rata yang dialami. Iya. Di dalamnya Ya. Tetap istihadah. Jadi hukumnya di akhir waktu itu. Ya. Di akhir waktu. Itu untuk mempermudah dia supaya tidak berulang-ulang ke kamar mandi. Pertanyaan di luar konteks. Karena dengan
Ya, pengantin baru. Datang bulan-bulan. Padahal cuma seminggu jatah suami izin. Habis itu masuk dinas pula. Ini memang terjadi. Izin cuma seminggu dari atasan. Seminggu itu pun udah di perjalanan. Pas pula datang bulan. Macam mana itu mengatasinya dalam Islam? Makanya ada istilah istimta. Di fikih dibahas ya. Boleh istimta, yang tidak boleh jima. Apa itu istimta? Bersenang-senang di luar yang satu itu dengan cara yang lain. Ya, pintar-pintar suami istri lah itu ya. Nah, boleh dengan cara yang lain. Yang dilarang hanya jima. Namanya istimta. Memang perlu dikaji yang begitu. Ya bisa jadi macam ke laut, ya, nelayan. Kalau ke laut itu sekali 6 bulan pulang, ya kan? Pulang, datang bulan-bulan. Istri karena rajin ikut majelis taklim, pas pula hari itu nggak datang bulan, hari Kamis puasa sunnah pulang. Tak tahu dia suaminya udah pulang. Besok udah Jadi jangan yang begini, jangan. Istri itu makanya wajib tahu tanggal kapan dia ini. Supaya apa? Dia bisa mengatur ritme, memberikan pelayanan kepada suami. Nah, kalau suami pulang sekali 6 bulan, ya tentu ada pelayanan yang spesial. Apalagi dia pulang cuma 2-3 hari, yang dia mau menuntaskan kodoan lillahi ta'ala. Dikodol lah kan? Ini bulan pertama, ini bulan kedua, kan gitu. Baru selesai bulan kedua, anak udah muncul di pintu. Kalau tadi dia kasih duit, suruh belanja coba. Apa kok udah di situ dari kapan? Dari bulan pertama Pak. Rupanya udah dari tadi. Hati-hati. Perlu dikaji kajian begini. Jadi boleh istimta. Tafsirkan sendirilah. Yang nggak boleh yang satu tadi masuk dalam neraka. Mainnya boleh. Yang lain silakan yang lain. Gak ada lagi. Gak enak kajian tadi bentuknya. Yang lain. Biar ada penutupnya lain. Ini tuh ada satu lagi. Jangan yang senada ya. Kalau pengantin baru itu, senada ini. kalau pengantin baru itu, kalau mereka belum bisa melakukan hubungan suami istri campur itu, gak ada masalah. Gak masalah. Itu kan bahasa kita melaksanakan kewajiban. Kewajiban yang dimaksud itu bukan kewajiban mutlak. Memang suami wajib melayani istri, istri wajib melayani suami. Jadi malam pertama itu kan bahasa kita ada. Apa itu malam pertama? Ya malam yang paling berkesan itu aja. Kadang malam pertamanya malam ke-7. Iya, macam adat saya dulu pesta Bu, 3 hari 3 malam nggak boleh ketemu. Awal malam pertama diungsikan pulang ke tempat lain. Kawan-kawan nelpon, macam mana Ustaz malam pertama? Apa malam pertama? Nggak boleh ketemu. Kenapa? Pestanya 3 hari. Akad nikahnya saya ingat dari Kamis, Jumat boleh ketemu. Acara baru Sabtu. Itu pun begitu selesai di pelaminan, langsung diboyong ke tempat lain. Baru malam Seninnya baru ketemu. Nah itu ada kan? Di daerah Jawa mungkin ada yang lagi 1 minggu lagi. Itu berdosa nggak? Selama itu menghalangi hak suami istri, ya berdosa. Makanya adat-adat yang memang tidak mendukung syariat itu pelan-pelan mesti kita hilangkan. Ya.
Karena begitu akad nikah itu sudah halal mereka sebagai suami dan istri. Nah, banyak adat yang bilang dulu nanti hari kesedihan. Aduh. Itulah. Kalau di kampung kami seringkali yang begitu diculik orang. Diculik pengantinnya. Diculik, dan itu banyak kejadian. Jadi makanya dijaga itu, ke sungai dia dijaga. Ada pengawalnya. Nanti mau ke pasar dia, kalau dia mau belanja sebenarnya nggak boleh, tapi kalau dia ngotot wajib dijaga. Karena sering diculik. Yang culik siapa? Mantannya. Nah, sering begitu. Nah, karena biasanya cewek ini menikah dengan anak mangguru atau guru tulang. Nah, sehingga mantannya ini yang lama-lama si cinta berusaha. Pokoknya walaupun sudah janur kuning jelas sebelum itu saya masih bisa culik. Nah, berbahaya. Adat yang kira-kira tidak mendukung syariat pelan-pelan dihilangkan. Ya, boleh buat nampak itulah pertanyaan terakhir. Satu lagi. Oh ya, bicara. Sekarang kan kita kan kamar mandinya kan bersatu dengan WC. Kalau Ya. kita mau mandi kan kita harus berniat Pak. Berniat Ya. kan baca bismillah, baca sila. Padahal ada larangan kalau di WC itu tidak boleh membaca ayat-ayat Quran. Betul. Betul. Presiden. Betul. Jadi kita di kamar mandi, di situ kita mandi, di situ kita buang air. Itulah konsepnya sekarang. Kalau zaman dulu kan beda, mana jamban, mana kakus beda. Beda nggak jamban dengan kakus? Hah? Sama ya? Kalau kampung kami beda. Kalau jamban itu ya di rumah, kalau kakus itu di pinggir sungai, bus. Nah, itu kakus tuh. Beda. Yang pakai lorong panjang 12 orang, nah, itu namanya kakus. Jadi karena di zaman Rasul beda tempatnya, maka susah kita untuk mengadopsinya sekarang. Sekarang disatukan. Disitulah pula kita berwudu, ya kan? Nah, jadi kalau saya memahami konsep kakus atau jamban adalah kotornya, bukan lagi tempat. Bayangkanlah kalau di zaman Nabi yang namanya jamban, air sulit, ya kan? Air sulit, sungai tidak ada, otomatis tampungannya adalah tampungan darat. Maka wajar sekali kalau banyak larangan Rasul di jamban. Malah Rasul tidak mau menjawab salam, padahal dia waktu itu dalam jamban sahabat lewat mengucap salam, ya kan? Wajar sekali karena memang situasinya begitu. Nah, untuk kamar mandi kita hari ini, kita tetap berwudu di situ, baca bismillah sebelum berwudu. Sebelum mandi wajib kita berwudu atau sesudahnya baca bismillah. Jadi bukan lagi melihat WC-nya, kamar mandinya, tapi kondisinya, kesuciannya. Kita mandi di sini, kotorannya lari di mana? Di depan, ya kan? Nah, jadi kalau konsep zaman dulu, kita berak di situ, kotorannya ya di situ. Beda. Kalau saya berpendapat begitu, tidak bisa disamakan konsep jamban itu dengan sekarang. Ya, jadi mandi di situ, berwudu di situ. Baca bismillah, ya boleh baca bismillah. Ya, silakan. Itulah pertanyaan yang paling bagus yang terakhir. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa jasadan shaliha wa rizqan halalan wasi'an thayyiba wa umran tawilan mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arzuqna al-fahma wal ilma wal hikmah wal akala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah.
wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.